SAW itu 300 darinya kabur. Siapa mereka? Orang-orang munafikin. Orang-orang munafik itu penampilannya keren. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka asyamu. Kalau engkau melihat dia kagum dengan penampilannya, dengan tubuhnya. Wa iyaqulu tasma' liqaim. Kalau berbicara, kita akan dengar ucapan dia, menyihir ucapannya. Ternyata orang-orang munafik ini hanya siap diajak bersenang-senang. Diajak makan bareng datang, diajak pesta datang, diajak berjuang minta maaf, ada urusan, ada pertemuan, ada banyak acara. 300 pisah, tinggal 700 lawan 3000. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu di awal peperangan. Yang pernah umroh, kebanyakan jemaah umroh itu ana sedih ketika ziarah Uhud, turun dari Uhud, awal yang dikeluarkan handphonenya. Dia mulai foto sana, tolong foto sini, tolong foto. Itu tempat darah syuhada dikucurkan di sana, kita foto-foto di atasnya. Kita tersenyum, tertawa, belanja di sana. Memang ada orang-orang kerdil dalam kehidupan ini yang hanya melihat dunia 2 meter di hadapan dia. Di situ darah para sahabat dikucurkan dan kita ketawa-ketawa di sana. Nangis seharusnya kita di sana. Ngebayangin tuh bagaimana 70 lebih sahabat Nabi dibantai. Bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, perutnya dibelah, jantungnya dikeluarin, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, dicacah-cacah wajahnya. Sampai ketika kakaknya Hamzah, Sofia ketika selesai perang, dia lari, dia mau lihat adiknya yang meninggal. Kata Nabi SAW kepada Zubair putranya, tahan ibumu, tahan ibumu. Ketika sang anak lari menahan ibunya supaya nggak ngelihat kakaknya, takut trauma sang kakak, sang adik ini, supaya tidak melihat adiknya. Afan ditahan oleh Zubair bin Awam. Kata ibunya, la ummalak, pergi kau, ada apa kau tahan-tahan aku? Kata dia, Rasulullah SAW yang nyuruh engkau. Berhenti itu Sofia. Kalau Nabi SAW yang nyuruh, ini kafan berikan buat Hamzah, kenapa aku nggak boleh ngelihat? Dia terbunuh jalan Allah Azza wa Jalla. Kita perlu jamaah ketika umrah itu pulang bertambah iman kita. Tapi kebanyakan yang bertambah berat
Allah Azza wa Jalla berfirman tentang surga. Allah mengatakan di surah As-Sajdah, coba dibuka Qurannya, buka handphonenya. Ayat 70 sampai 73 surat As-Sajdah. Dapat ayat 17. Tenang jemaah. Ayat 17. Sebentar lagi buka Az-Zukhruf. Buka As-Sajdah ayat 17. Nah, siapa yang mau baca? Kalau suruh baca Quran pura-pura lihat ke bawah semuanya. Nah, fadhil. Artinya ayatnya dibacalah. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Telinga pun tidak pernah mendengar cerita indahnya. Hati pun tidak pernah terbetik bagaimana indahnya itu surga. Jadi gimana keindahan surga? Anak kadangkala dapat kiriman video ya, traveling tuh yang berangkat ngelihat laut yang indah, gunung-gunung, ada hotel di atas gunung, kemudian ada kolam renangnya, makan di dalam kolam. Masya Allah, kurang kerjaan kadang-kadang. Tapi itu manusia, dia menginginkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Nanti Allah sediakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh seluruh umat manusia. Dengar ceritanya pun kita nggak pernah. Wala khatar ala qalbi bashar. Seperti apa kira-kira? Tapi Allah gambarkan. Artinya sesuatu yang mungkin kita bisa bayangin, tapi surga lebih indah dari itu. Coba dibuka surat Zukhruf. Ayat 70 sampai 73. Az-Zukhruf. Nah, tafadhal dibaca ayat 70 73. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Allahu Akbar. Ana lihat di flyernya ada Samara. Iya. Apa Samara jemaah? Sakinah, mawaddah, rahmah. Kadangkala hanya slogan belaka. Sebagian kita hidup di neraka aja.
Ada wanita-wanita yang kalau Anda dengar dari curhatan dia sedang berada di neraka yang berada di muka bumi. Menikah itu tujuannya untuk mendapatkan sakinah. Ketika sakinah itu hilang, untuk apa engkau berada di rumah tersebut? Mungkin kalau cinta hilang masih ada rahmat. Tapi kalau sakinah sudah pergi, ahibati fillah, carilah pasangan hidup yang bisa diajak masuk surga, yang biasa diajak bersama-sama mau lelah masuk surga. Nanti akan dikatakan kepada orang-orang di sana, kalian masuk surga bersama pasangan-pasangan kalian. Silahkan masuk surga. Apa yang dia akan dapatkan? Coba dibaca. Yutafu alaihim bisirafin min zahabi wa akwab wa fiha ma tastahihil anfusu wa talazzul ayun wa antum fiha khalidun. Baik, artinya kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Jamaah, kita biasa melihat emas di mana? Di jari mungkin di gelang. Mungkin kita melihat emas ada di leher, ada di telinga kita, tapi nanti piringnya dari emas. Piring, jamaah. Sekarang apa sih yang dibanggakan sama emak-emak? Tas. Kajian, taruh tas depannya. Set. Emangnya pasar jualan tas? Jauh-jauh mau kajian, subhanallah. Ribut, pilih tas yang mana. Ini kayaknya dipakai waktu kajian yang kemarin. Enggak, yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Mana panitia kajian? Nah, mana panitianya? Iya, panitia. Mulai kajian depan, apa bulan depan, kapan ada kajian lagi, bawa kresek. Iya, bawa kresek. Apa sih tujuannya tas, ya mah? Untuk nyimpan handphone, fulus. Terus apa? Tapi itulah manusia. Mati tasnya ditinggal. Ada yang pesan sama anaknya, nanti emak kalau mati tuh tas emak bawa kuburan semuanya. Tak ada. Makanya kesenangan nanti di surga. Dunia ini balak. Tempat yang kita hidup di dalamnya, jamaah, ini tempat terkutuk. Bukan tempat tinggal ini, jamaah. Allah Azza wa Jalla menempatkan Nabi Adam alaihissalam di surganya. Gara-gara satu dosa keluar dari surga. Kemudian ditaruh di tempat yang terkutuk. Semua yang disentuh akan hancur, jamaah. Semua yang dipandang akan binasa. Ini dunia. Semua bakal jadi debu yang berterbangan. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Semua yang dalamnya terlaknat. Illa dzikrullah. Kecuali mengingat Allah. Wa ma wala. Dan perkara-perkara yang mendekatkan kepada Allah. Wa alimun au muta'allim. Dan orang yang berilmu dan atau orang yang belajar ilmu. Itu tidak terlaknat. Tapi kita berada di tempat yang terlaknat. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Makanya nanti ketika masuk surga, Allahu Akbar. Itu piringnya dari emas, gelasnya dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Di sana segala sesuatu yang disukai oleh jiwa. Sampai pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalam, dia ini suka sama kuda. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah,
Afil jannati faras, apakah di surga ada kuda? Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra. Kalau engkau masuk surga, intinya masuk surga dulu, akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang tercipta dari permata yang berwarna merah. Permata berwarna merah, kuda jemaah. Laha jahnahan, au lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Engkau akan terbang dengan kuda itu dimanapun engkau inginkan. Apa yang kita inginkan jemaah? Kalau kita menginginkan sesuatu di muka bumi ini, yang kita inginkan akan kita tinggalkan. Apa sih bapak-bapak yang disukain? Mau nggak dikasih gedung ini? Kasih gedung ini besok mati. Nah, buat apa Ustaz? Nggak ada gunanya. Dan ternyata semua yang diberikan kepada kita, kita mati nantinya jemaah. Maka haibati fillah, hendaklah kita berpikir cerdas, jadi orang cerdas. Kita bicara bau surga nih jemaah. Kita berpikir cerdas, semua yang diinginkan akan kita dapatkan. Tapi nanti jemaah, kita datang kajian dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Artinya pulang tahu-tahu dompetnya tambah fulusnya. Nggak ada. Yang ada keluar fulus. Kita datang capek ninggalkan keluarga. Tapi kenapa kita datang? Karena kita beriman. Suatu saat tempat duduk kita akan menjadi saksi buat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa taladzul a'yun, semua yang disukai oleh mata, mata kita lezatnya dengan apa? Banyak hal-hal di dunia kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kita nggak boleh ngelihat ke atas karena membuat kita tidak bersyukur. Pulang dari majelis ilmu kadangkala sebagian merana hidupnya. Dilihat sama suaminya, kenapa wajahmu kok berubah? Iya, ternyata fulana baru beli tas baru. Apa urusannya? Pandangan mata. Maka nih bapak-bapak kalau dapat suami kayak gitu, langsung malamnya bawa ke kuburan. Biar ingat. Apa sih gunanya? Mau dibawa ke sini, nggak mau dibawa. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, jangan lihat ini itu, lihat ke yang di bawah, bukan melihat kepada yang di atas. Wa antum fiha khalidun, dan yang terpenting kalian kekal selama-lamanya di sana jemaah. Apa gunanya memiliki gedung sebesar ini tapi hanya dapat waktu 70 tahun. 70 tahun kamu selesai. Kita ini ngontrak semuanya. Tapi di surga kekal selama-lamanya. Nah, lanjutkan bacaannya. Watilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Nah, kita perlu beramal. Artinya kita masuk surga itu bukan pengganti amalan kita. Nggak cukup amalan kita buat masuk surga. Makanya nggak ada yang masuk surga karena amalannya. Tapi masuk surga dia beramal dan karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah kasihan sama kita. Baik, setelah mendengar surga, kita dengar di surga itu ada 4 sungai. Masya Allah. Ada sungai dari air, sungai dari khamar, sungai dari madu, sungai dari susu. Dan semua itu bebas kita menikmatinya jemaah. Kira-kira harus bayar berapa kita jemaah? Orang yang terakhir masuk surga, itu mendapatkan 10 kali lipat raja terkaya di dunia. 10 kali lipat bumi ini jemaah. Terus gedung seperti ini yang kita ada di dalamnya sekarang. Kira-kira kalau kita disuruh bayar berapa?
100 miliar dibayar nggak? Bayar Ustaz. 200 M bayar, 1 T bayar Ustaz. Untuk masuk surga berani bayar berapa? Suruh sodako 100 ribu aja kadangkala perlu istikharah dia. Nah, mau sodako, wallahi jamaah. Makanya Allah sebutkan kepada para sahabat Nabi, ini sahabat yang hidupnya susah. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Sudah dapat? Insya Allah. Ini Al-Baqarah surat kedua. Ya dibaca. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelatan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Barakallahu fikum. Nih, Allah mengatakan kepada para sahabat Nabi, sebagian sahabat itu hanya punya 1 baju. 1 baju. Sampai ketika dia hendak menikah, kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Kau cari, walaupun cincin dari besi lah, kau cari. Cari ke rumahnya, nggak ada Rasulullah, nggak ada apa-apa di rumahnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau maharnya bajuku? Kata Rasul, kalau engkau jadi mahar bajumu, kau pakai baju apa? Akhirnya ini sahabat menikah dengan bacaan Quran, hafalan Quran yang dia miliki untuk diajarkan kepada istrinya. Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala sholat di masjid itu, kalau lagi sujud dipegangin sarungnya aja, takut tersingkap auratnya. Sebagian sahabat Nabi tadi tewas ketika perang Uhud, sebagian dibunuh di kota Mekah. Lalu Allah katakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Sedangkan kalian belum pernah ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Dikasih penderitaan, dikasih penyakit, digoncangkan keimanan mereka dengan cobaan-cobaan. Kita lihat bagaimana istrinya Fir'aun. Dia di antara 2 istana Fir'aun yang begitu megahnya, dayang-dayang yang selalu menurutin kemauannya, atau dia disiksa sama Fir'aun tapi masuk surga. Dia memilih, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan untuk hamba di sisimu rumah di surga. Siapa yang berdoa minta rumah di surga? Sebagian doanya kepingin rumah di Dharma Wangsa. Ya Allah, itu ada tanah, mudah-mudahan dijual ya anak belia. Allah, doanya cuma di sini jamaah. Itu istrinya Fir'aun. Nggak kepikiran sama istana Fir'aun. Kebayang tuh dia sama rumah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian belum pernah ditimpa seperti yang menimpa mereka. Orang-orang terdahulu itu jamaah, itu disisir kulitnya dengan sisir dari besi, sehingga dagingnya terkelupas dari tulang.
Sebagian digergaji kepalanya sehingga terbelah menjadi dua. Maka Allah mengatakan, kalian ngira kalian bisa masuk surga? Cuma surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kita untuk dapat gaji sebulan 10 juta, 27 juta itu berangkat jam 7 kadangkala, pulang jam 7 sore. Masa untuk surga hanya sholat 5 waktu, tepat waktu, yang laki di masjid, yang wanita di rumah tepat waktu, berat buat kita. Lalu mau masuk surga, maka hendaklah kita berkaca dan bercermin. Pantaskah hamba masuk surga? Kalau bicara ada kelompok manusia yang tidak mencium bau surga. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang membunuh orang kafir yang dalam jaminan keamanan umat Islam. Kita nih hari-hari ini sering mendengar ungkapan radikalisme, radikalisme atau teroris yang selalu disematkan kepada orang yang beragama Islam. Kalau orang non-muslim melakukan tindakan yang macam-macam, teror, membunuh, ngebom, macam-macam, nggak disebut teroris, nggak disebut radikal. Seakan-akan radikal itu Islam. Baca nih hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dengan umat Islam, hidup damai dengan umat Islam, bukan dalam peperangan. Dia membunuh orang kafir yang dalam jaminan keamanan di negeri Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kok mau masuk surga? Mereka teriak, mungkin mengatakan, ya kita jihad, kita mati syahid. Kata Nabi SAW, nggak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati mi'ati am. Bau surga itu bisa dihirup dari jarak 100 tahun sudah tercium baunya. Lalu mereka mengira bisa mencium bau surga. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah, kita ini harus belajar Islam benar-benar supaya tidak terpapar radikal. Kalau kita hanya mengkaji Islam dari satu sudut, baca ayat nggak lengkap, kita jadi radikal. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, kalian masuk Islamlah secara kafah. Bukan cuma sholatnya yang Islam, semuanya. Makanya ketika orang berpikir, kita kan disuruh bunuh orang kafir dalam Quran. Allah mengatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian berjumpa dengan orang kafir, tebas lehernya. Waduh, benar tuh ayatnya Ustaz, benar. Tapi belum selesai. Orang baca segitu jadi radikal. Kata Allah, hatta. Coba baca ayatnya lah, biar kita tuh lihat dalam Al-Quran Karim. Di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Muhammad ayat 4. Nah, udah dapat? Anda baca ayatnya untuk baca artinya. Allah mengatakan,
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Baca sampai sini artinya aja. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Di mana jamaah? Di medan perang. Tapi ayat ini disebutkan di medan perangnya itu di akhir. Sehingga kalau orang hanya membaca fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab, enggak ada sebutan di medan perang. Ketemu orang kafir tebas lehernya. Tapi lanjutkan. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Sampai perang selesai. Berarti konteksnya pada waktu perang. Masa kita kalau perang nanti kalau ketemu sama musuh ajak makan bareng lah. Ketemu musuh assalamualaikum, nggak ada. Karena kita tahu agama Islam ini mengatur semua lini kehidupan manusia, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan peperangan pun. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam ini, Quran ini berisi peperangan, iya, memang ada kandungannya mengatur peperangan. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh, mengatur perjanjian antar negara, diatur dalam Al-Quranul Karim. Karena memang Allah menurunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Buat siapa? Buat semuanya jemaah. Apakah hanya untuk dalam perdagangan? Perdagangan. Sholat pun diatur, perdagangan diatur. Ada yang halal dan ada yang haram. Dan kemudian yang tidak mencium bau surga, siapa lagi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani dari Jabir bin Abdullah, rihul jannah yujadu min masirati alfi am. Bau surga itu bisa dihirup, dirasakan dari jarak 1000 tahun. Tadi Nabi mengatakan 100 tahun, tergantung amalannya. Ini 1000 tahun. Wallahi la yajiduha aq. Demi Allah tidak akan didapatkan oleh orang yang durhaka sama orang tua. Wala qati' rahim. Tidak pula orang yang memutuskan silaturahim. Wala syaikhun zanin. Tidak pula orang sepuh yang berzina. Ada orang tua masih berzina, Allah nggak akan ngelihat sama dia pada hari kiamat. Orang tua itu umur berapa jemaah? Umur berapa? 40 itu anak muda. Lewat 40 tua. Ada orang lewat 40 masih berzina, tubuhnya sudah mulai berpenyakitan, nggak tobat-tobat dia. Oke, kalau anak muda tetap zina itu haram. Tapi kondisi anak muda, dia memiliki fisik yang kuat, memiliki birahi yang begitu membara. Tapi ini orang sudah sepuh. Kadang-kadang dia berzina pun harus minum obat ini, minum sana, masih berzina. Kok ada yang ketawa jemaah? Banyak kayak gitu. Insya Allah. Na'udzubillah. Untuk apa engkau berzina? Seharusnya tadi toner udah, tobat beneran. Kan keteh toner tadi jemaah. Tapi ada jemaah. Makanya Allah nggak akan ngelihat sama tuh dia. Dalam hadis Tabrani dikatakan dia nggak mencium bau surga. Wala jarin izarahu khuyala, dan tidak pula yang memanjangkan sarungnya sombong. Maka hendaklah kita hati-hati. Terus dalam hadis riwayat Abu Dawud, siapa lagi yang tidak mencium bau surga? Ini hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, man idda'a ila ghairi abih lam yarah raihatal jannah. Yang bernasabkan kepada selain bapaknya tidak akan mencium bau surga. Menasabkan dirinya kepada selain
bapaknya. Maka hati-hati yang mengadopsi anak. Ingat, anak itu nasabnya tidak boleh dirubah. Nggak akan pernah bapak adopsi jadi bapaknya, dan tidak akan pernah ibu adopsi jadi ibunya. Pernahkah kau melahirkan dia? Adakah darah dia di darahmu? Sebenarnya kau mengaku dia sebagai anakmu. Makanya dalam Islam nggak ada anak adopsi yang dinasabkan kepada bapak adopsinya. Yang ada anak asuh. Iya, silahkan kau mengasuh anak, tapi tetap anak itu nasabnya kepada siapa? Bapaknya, kepada ibunya. Oh, anaknya fulan, ini anaknya fulana. Terkadang orang tua nggak ingin tuh anak, bapak adopsi nggak kepingin itu anak tahu orang tua aslinya. Maka jangan main-main, jemaah. Di surat Al-Ahzab, baca tuh surat Al-Ahzab. Bagaimana Allah membatalkan dulu sebelum Islam. Oke, Rasulullah SAW sempat mengadopsi Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini namanya Zaid bin Muhammad, diganti. Lalu ketika hijrah udah nggak ada lagi. Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim. Panggil anak-anak itu dengan nama bapak-bapak mereka. Nggak lagi dengan nama kalian yang mengadopsi. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin. Kalau kalian nggak tahu bapaknya siapa, kita nggak tahu, Ustaz. Ya sudah, dia saudara kalian dalam agama ini, tapi bukan anak kalian. Dia saudara kalian. Nggak akan pernah berubah, siapa. Maka dalam hadis riwayat Abu Dawud ini disebutkan nggak mencium bau surga. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara yang tidak mencium bau surga, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, man ta'allama ilman. Ini yang sesuai dengan tema kajian kita. Barang siapa yang belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu ini tidak boleh dicari kecuali untuk keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ilmu agama. Nggak boleh kita belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Tapi kita boleh belajar kedokteran untuk cari dunia, boleh. Karena memang ilmu itu untuk mencari dunia. Kalau engkau niatkan belajar ilmu dunia untuk mendapatkan akhirat, semoga dapat. Aku ingin membantu orang lain dengan aku menjadi dokter, silahkan. Tapi engkau menjadi dokter dari awal biasanya untuk cari duit, nggak apa-apa. Tapi ilmu agama, barang siapa yang belajar ilmu yang tidak boleh dituntut kecuali untuk keridhaan Allah Azza wa Jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Lalu dia belajar mengkajinya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, hanya untuk disanjung, oh ustaz hebat, alim ulama, guru besar, hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kata Nabi SAW, orang itu tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Apa manfaatnya belajar ilmu agama? Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadir ke sini, perbaiki niatnya. Mau ngapain belajar ilmu agama? Kalau hanya untuk mendapatkan dunia, sayang. Kita akhirnya nggak masuk surga, padahal ilmu ini mengangkat derajat hamba. Padahal ilmu ini bisa menceritakan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Masya Allah. Suruh berhenti ustadznya kayaknya. Baik. Kemudian yang tidak mencium bau surga lagi. Kata Nabi SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum melihatnya. Aku belum melihatnya. Artinya di masa Nabi SAW belum ada nih. Siapa? Yang pertama, qaumun
ma'ahum siyatun ka'adznabil baqar yadribuna bihan nas. Ada satu kaum lelaki-lelaki yang pegang cemeti-cemeti, tongkat-tongkat, pecut-pecut seperti ekor sapi yang dia gunakan untuk menindas manusia. Ada riwayat mengatakan mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim, yang menyiksa rakyatnya. Yang kedua, nisa. Kalau tadi laki-laki, yang kedua adalah wanita. Wanita-wanita kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang pakai baju tapi telanjang. Auratnya wanita itu bukan warna kulitnya. Kadang-kadang orang berpikir pokok warna kulitnya nggak kelihatan, udah menutup aurat. Dan alhamdulillah ana bersyukur. Perkembangan Islam di Indonesia ini menyenangkan hati. Dulu ana dengar seorang ustadz meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Ketika dia umroh, dia cerita, Syafiq, kata dia, dulu waktu anak kajian di Jakarta, dia ustadz terkenal di Jakarta, udah tua dia. Waktu anak kajian di Jakarta tuh ngaji sama artis-artis, ngundang anak biasanya. Ana itu ngomong sama mereka, tolong kerudungnya ditaruh di pahanya. Ditaruh di pahanya. Karena mereka dulu pakai kerudung, pakai kain selendang itu jamaah, tapi pakai rok pendek. Maka kata Ustadz, tolong kerudungnya ditaruh di pahanya. Masa Ustadz mau ceramah ngeliatin itu paha-paha? Nah, ini dulu jamaah, bener. Ini jilbab kapan kelihatan pakai jilbab ini kapan? Baru nih jilbab. Kalau ibu-ibu ngelihat foto-foto tahun lalu, tahun 80-an ya, 70-an, ya Allah. Istrinya ustadz nggak pakai jilbab. Nah, di foto-foto dulu itu. Kapan jilbab itu? Ada yang aktivis tahun 89. Tahun 89, 90 itu ada sebuah buku judulnya Revolusi Jilbab. Ketika itu 300 lebih siswi-siswi SMA dikeluarkan dari SMA karena pakai jilbab. Tahun 89, 90. Ana benar-benar heran. Presidennya muslim, menteri pendidikannya muslim, kepala sekolahnya muslim, yang muslim nggak boleh pakai jilbab. Dulu. Kenapa? Karena nggak ngerti dulu, nggak ngerti agama. Sekarang alhamdulillah, pemandangan jilbab itu masya Allah. Ada yang pernah ke Turki, pernah ke Ankara. Melihat Ankara itu, kita kalau dengar Turki masya Allah dengan Recep Tayyip Erdogannya ya. Tapi kalau kita ngelihat Ankara, kita ini di mana ini? Jilbab nggak kelihatan jemaah. Hanya mungkin wanita-wanita sepuh yang udah bau kuburan baru pakai jilbab. Nah, itu benar. Maka di Indonesia subhanallah, anak benar-benar melihat Indonesia ini masya Allah, perkembangan Islamnya itu indah. Makanya ada yang tidak suka. Tahun 79, sebuah konferensi misionaris dunia tahun 79 di Colorado, Amerika. Itu mereka berkumpul, kira-kira ada 150 misionaris. Ada utusan dari Indonesia yang datang ke sana. Mereka membuat laporan tentang kondisi Islam di Indonesia. Salah satu yang dia katakan di situ, kurang lebihnya begini. Dia mengatakan Indonesia ini Islamnya terbagi menjadi dua. Satu Islam santri, satu Islam abangan. Islam abangan, Islam kejawen. Islam santri artinya Islam yang sholat, yang apa. Tapi ada Islam yang nggak sholat, itu yang penting KTP-nya Islam, seperti itu. Itu tahun 79. Kemudian ditulis oleh penulisnya di sana mengatakan ada Islam Timur Tengah yang mau masuk ke Indonesia. Pada waktu itu dia sebutkan nama orang yang menjadi pionirnya itu M. Nasir.
Muhammad Nasir. Siapa yang kenal Muhammad Nasir? Pendiri Dewan Dakwah. Dulu orang Masyumi, kemudian dia mendirikan Dewan Dakwah. Dia katakan, M. Nasir, bukti kalau Islam Timur Tengah belum masuk tahun 79, dia katakan jilbab belum ada di Indonesia. Dia katakan itu, jilbab belum ada. Tapi dia katakan insya Allah Islam Indonesia akan tetap menjadi Islam Indonesia ya seperti yang diinginkan, yang terbuka, ya, nggak ada jilbab pola apalah. Kapan? Ketika minyak di Arab kering, kata dia. Ini tulisan misionaris. Dan subhanallah, kita pakai jilbab bukan karena orang Arab. Emangnya istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Enggak. Istri Nabi pun ketika di Mekah nggak pakai jilbab. Apakah Khadijah pakai jilbab? Tidak. Jilbab itu baru turun ketika di Madinah. Ketika udah hijrah baru ada perintah pakai jilbab. Kenapa? Kalau kita jelasin jilbab kepada orang yang belum beriman, nggak mungkin dia pakai jilbab. Dia merasa risih, nggak enak pakai jilbab. Panas, gerah, ribet. Tapi ketika iman yang berbicara, itu perempuan-perempuan Ansor. Ketika turun kewajiban jilbab di surat Al-Ahzab sama surat An-Nur, itu perempuan Ansor nggak ada yang berangkat ke butik. Aku mau jahit jilbab, nggak ada. Itu yang namanya jemuran, jamaah, diambil jemurannya, jamaah. Dia pakai. Apa yang menyebabkan dia ambil tuh jemuran, dipakai jilbab? Iman. Makanya tahun 90-an itu ada seorang ustadz di Surabaya lagi kajian di masjid, ada perempuan dengan rok pendek masuk masjid. Kan banyak kayak gitu, rok pendek tapi dia sholat, alhamdulillah, dia bawa mukena gitu ya. Dia tanya sama ustadz, tanya ustadz, apa hukumnya jilbab? Ustadz lihat orang ini, aduh berat nih. Kata ustadz, jilbab itu nomor 27. Kajian kita belum sampai sana. Oh iya Pak Ustadz, kata dia. Sebelum bab 27 udah pakai jilbab tuh dia. Karena imannya yang perlu disentuh, bukan bicara hukum. Berapa banyak orang yang tahu hukum zina tetap berzina. Berapa banyak orang yang tahu sabu-sabu haram tetap dia minum sabu-sabu, minum khamr. Karena imannya yang perlu disentuh. Jadi kalau bicara hukum, mudah sekali kita menyampaikan hukum. Nih halal, nih haram. Tapi kan ada proses bagaimana dia itu mau meninggalkan yang haram dan mau mengamalkan yang wajib. Maka kata Nabi SAW nih, yang belum Nabi lihat ada perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia suka menggodain orang. Artinya dengan perhiasannya, jalannya, Masya Allah ya. Makanya laki-laki itu nggak boleh jalan di belakang perempuan. Kalau keluar lift nggak ada ladies first, laki dulu. Ibu-ibu kalau ada laki-laki nyuruh, ya ibu-ibu dulu, nggak, bapak dulu. Kenapa? Dia mau ngeliatin dari belakang. Nggak, bapak dulu. Betul jemaah. Kenapa? Perempuan ini dari belakang, dari depan menggoda. Mau dilihat dari mana? Makanya diperintahkan kalau berjalan di depan ada perempuan, salib tuh, jalan depannya. Enggak Ustaz, anak iman kuat, insya Allah kuat. Berapa lama kuatnya? Nah, makanya perempuan itu dianjurkan laki jalan duluan supaya tidak melihat perempuan tersebut. Ini ada perempuan-perempuan yang suka godain, jalannya melenggak-lenggok, kepala mereka disanggul tinggi-tinggi seperti punuk onta. Allah jamaah. Artinya perempuan dalam kondisi biasa-biasa aja itu menggoda. Gimana kalau subhanallah, kita ngelihat ini onta dari mana lewat. Itu kan ada punuknya umpamanya. Apa kata Nabi SAW? La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna riha. Baunya aja nggak dapat. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu bisa dicium dari arah yang jauh sekali. Kenapa jemaah? Perempuan itu ketika dia biasa aja nggak ngodain orang, alhamdulillah. Tapi kalau dalam sifat seperti ini, dia banyak merusak suami orang. Iya.
Jadi ibu-ibu itu kenapa suaminya kadang-kala naudzubillah selingkuh? Gara-gara ada wanita seperti ini. Awalnya memang kerja di kantor, sekantor, berduaan ya. Lama kelamaan setannya datang. Ngelihat bininya sendiri, aduh kok kayak gini bini gua. Ya, lihat di kantor, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang merusak. Artinya tatanan masyarakat itu jadi berpenyakitan gara-gara yang seperti ini. Makanya kita itu ingin masyarakat yang bersih, yang suci. Udahlah, yang belum nikah jaga diri, yang udah nikah cukupkan dengan istrinya. Tapi penggoda-penggoda seperti ini berat. Yang tahu tuh bapak-bapak, betul nggak bapak-bapak? Oh enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ana menundukkan pandangan, Masya Allah. Ketika ada istrinya, kalau jalan sama istrinya, tundukkan pandangan dia. Nah, maka hati-hati. Tapi kemudian nih di antara wanita yang tidak mencium, di antara yang tidak mencium surga, wanita juga. Wanita ini banyak masuk neraka. Jangan, oh enak banget Ustaz. Karena ada wanita ngatakan, tuh laki-laki zina di luar kan masuk neraka juga. Iya, zinanya sama siapa? Perempuan juga kan di sana kan. Nah, artinya tetap ada perempuan di mana-mana itu jamaah. Betul. Makanya kenapa perempuan ini dikasih aturannya supaya tidak menggodain yang laki-laki. Yang laki-laki harus jaga iman. Betul, itu cobaan buat dia. Jangan sampai dia masuk neraka. Makanya tidak ada alasan. Anak berapa kali sebutkan dalam kajian, nggak ada alasan seorang lelaki berzina, apapun alasannya, sedangkan Allah telah membolehkan bagi dia untuk menikah, masih berzina. Seperti orang jamaah yang dikasih daging yang sehat, yang enak, yang segar, dia makan daging busuk yang penuh belatung. Seperti itu orang-orang yang berzina. Maka nih yang selanjutnya, yang terakhir nih, berkaitan dengan orang yang tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya, minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Perempuan ini boleh gugat cerai, boleh, tapi ada alasannya. Alasannya mau ganti suami, nggak boleh. Nah, artinya alasannya harus sesuai dengan syariat. Artinya jangan sampai perempuan ini ganti minta cerai karena ada yang godain dia. Karena ada laki-laki yang sudah godain dia, yang mengatakan kamu cerai sama dia, langsung nikah sama aku. Mamanya seperti itu. Kalau nggak ada alasannya nggak boleh, nggak akan mencium bau surga. Kenapa sih jemaah? Sekali lagi Islam ini datang untuk mengamankan kita. Ketika sebuah tatanan masyarakat yang suami melaksanakan kewajibannya, istri melaksanakan kewajibannya, Masya Allah kan indah jemaah. Kalau dikatakan Ustaz, suami anak emosian Ustaz, suka marah, wajarlah. Nggak ada yang sempurna. Kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihannya dan bukan kepada kekurangannya. Ada manusia-manusia pesimis. Ketika dia melihat gelas ini, tanya gimana gelas ini? Ya setengah kosong. Itu orang-orang pesimis. Tapi ketika dia melihat, alhamdulillah setengah isi. Lihatlah isi suaminya, jangan melihat kepada kosongnya suaminya. Kecuali suaminya alasannya suami anak nggak sholat Ustaz. Boleh gugat cerai suaminya nggak sholat, boleh. Kadangkala perempuan suaminya nggak sholat, suaminya berzina, nggak gugat cerai, nggak lah, insya Allah Ustaz bisa diperbaiki insya Allah. Tapi dengar suaminya kawin lagi, gugat cerai hari ini. Kenapa yang haram engkau tidak gugat cerai, ketemu yang halal engkau gugat cerai? Ini terjadi di masyarakat ya. Suaminya berzina, dia bertahan. Insya Allah mudah-mudahan suaminya masih bisa diperbaiki. Tapi suaminya nikah lagi, nggak ada udah.
Sampai di sini sudah. Kenapa? Emangnya suami melakukan yang haram? Kecuali suaminya zalim. Saat suami anak kawin lagi dan dia zalim, silakan gugat cerai. Boleh, karena kezalimannya dan bukan karena kawin laginya, tapi karena kezaliman yang dia lakukan. Silakan gugat cerai. Tapi kalau mau bertahan, ada wanita-wanita yang bersabar. Dia mengatakan, enggak lah Ustaz, ana mau sabar dan ana akan terus minta sama Allah. Ana tahu Allah bisa merubah suami ana. Silakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tema berilmu tapi tidak mencium bau surga. Maka jangan sampai kita yang udah faham, yang udah ngerti, ternyata kita masih tidak mencium bau surga jamaah. Dan pada akhirnya kita harus tahu, dunia ini tempat bala, tempat petaka, bukan tempat bersenang-senang. Kalau mau bersenang-senang nanti udkhulul jannah. Ketika dikatakan masuk surga, selesai. Ketika Imam Ahmad ditanya, kapan kita istirahat? Kok capek hidup ini? Subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, tengah malam suruh sholat lagi. Ini haram, itu haram. Kok semuanya haram-haram tadi? Itu ada seorang tanya, ya Imam, kapan kita istirahat? Capek dengan kehidupan ini. Apa kata Imam Ahmad? Fi awwali qadamin tabauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu satu di surga, itu waktu istirahat. Sebelum itu nggak ada istirahat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Ini Anda lihat banyak yang kipas-kipas dari tadi ya. Nah, sebenarnya jamaah tadi, sepanas apapun suasananya, tapi kalau hati kita adem, insya Allah adem. Bolehkah berdoa seperti Asiyah istri Fir'aun, yaitu mengatakan Rabbibnili indaka baitan fil jannah? Karena melihat dan merasakan kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan suami, saya takut meminta cerai karena mudaratnya besar, karena memiliki anak-anak dan takut dibunuh. A'udzubillah. Takut dibunuh sama suaminya. Mohon doanya ya Ustaz, moga Allah beri hidayah. Berita anak SMP yang bunuh diri udah dengar? Anak SMP yang bunuh diri yang dari Flores apa dari sana? Dia bunuh diri anak SMP nih jamaah. Karena dia melihat bapaknya membunuh ibunya. Dan anak itu tulis surat. Dia mengatakan minta maaf karena belum sempat membunuh bapaknya. Dia ingin balas dendam sama bapaknya yang membunuh ibunya. Kenapa semua itu terjadi? Karena banyak pernikahan yang tidak berlandaskan iman dan takwa. Kebanyakan pernikahan berlandaskan nafsu belaka. Nih, yang bertanya ini, anak ingin tanya, kenapa kok mau dapat suami kayak gini dulu? Apa yang kau lihat dari suamimu, dari calon suamimu dulu? Harta. Wanita itu kalau ada dua pilihan, satu lelaki tampan, miskin. Yang satu lelaki, ya rada-rada tua tapi fulus. Pilih mana? Hah? Tua fulus, Ustaz. Mudah-mudahan nih bentar lagi mati fulusnya. Anak nikmatin. Nah, dia tidak melihat kepada agama dan akhlak. Padahal titik berat ketika menikah itu dua. Urusan harta datang. Kita tuh di perut ibu kita udah dibagi tuh rezekinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang meminang putri kalian atau adik kalian, siapalah keluarga kalian, seorang lelaki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan langsung. Wa illa, kalau tidak engkau lakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Yang terjadi seperti ini jemaah. Yang terjadi kerusakan di muka bumi, kekacauan yang besar.
Gara-gara orang-orang baik ditolak, yang dipilih adalah orang-orang yang soleh. Maka sekarang nasihat anak, hendaklah perempuan ini bertobat. Dan kalau bicara perceraian, perceraian itu diperbolehkan. Bahkan ada surat namanya surat at-tolak, surat perceraian, khusus membicarakan tentang perceraian. Baca. Kalau engkau mempertahankan rumah tanggamu, tapi kemudian anak-anak melihat pertikaian di rumahmu. Karena ada ibu yang mempertahankan rumah tangganya, tapi tiap hari anaknya melihat ibunya ribut. Dia mengatakan kalau bercerai takut anak-anak, bercerai menyelamatkan anak-anak. Daripada tiap hari anak-anak melihat. Secara psikologi ada seorang wanita, subhanallah, dia sudah berumur, dia mengatakan, Ustaz, anak gak kepingin nikah, Ustaz. Anak benci sama bapak anak. Dia zalim sama ibu anak. Apa itu yang akan didapatkan? Mempertahankan pernikahan untuk merusak anak-anak. Karena disyariatkannya perceraian ini disebabkan ada hikmah. Artinya perceraian itu solusi ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ketika sakinah tidak hadir dalam rumah. Oke, cinta kadangkala hilang dalam rumah, nggak apa-apa. Ada rumah tangga jemaah yang tidak dibangun di atas cinta. Umar bin Khattab mengatakan, fa'aqallul buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah yang dibangun di atas cinta. Walakinnan nas yata'amaluna bil Islam wal ihsan. Tapi orang-orang itu, ya, bergaul dalam kehidupan rumah tangga mereka itu atas dasar Islam dan perintah berbuat baik. Ada seorang suami udah gak suka sama istrinya, tapi dia udahlah, memang hidup ini ujian, mudah-mudahan ada baiknya dia didik anak-anak. Ada istri-istri yang suaranya mungkin kalau ngomong menyakitkan hati, tapi suaminya bersabar. Ada nih istri-istri yang sejatinya dia kepingin pisah dari suaminya. Ya Allah Ustaz, ana ini capek ngurusin suami. Tapi ya gimana lah Ustaz, entah tunggu berapa tahun lagi umur ana. Mudah-mudahan ana selesai dari kehidupan ini, Allah meridhoin ana. Kalau cinta nggak ada lagi. Lihat suaminya dari jauh, udah tua, penyakitan. Ada seorang wanita yang dikunjungin oleh takziah, temannya takziah, suaminya meninggal. Ya Allah kesian kau ya, suaminya meninggal, sabar ini. Dia ngomong, alhamdulillah, anak capek ngurusin suami itu, mati selesai, alhamdulillah. Betul, ada yang seperti itu. Maka sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Tapi kita bergaul karena diperintahkan berbuat baik. Kita justru berbuat baiklah, dia punya jasa apa, ya udahlah. Maka hendaklah perempuan ini tadi, kalau dia melihat mudorotnya perceraian, silahkan dipertahankan. Tapi kalau dia melihat kayaknya nggak bisa dipertahankan Ustaz, karena anak-anak tiap hari melihat bapaknya pulang mabuk, mau dipertahankan rumah tangganya. Selesai. Sampai di sini bang, Rasul SAW pernah mau menceraikan semua istrinya. Kenapa? Karena beda visi dan misi. Nanti dibuka tuh di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nabi mengatakan kepada istri-istrinya, pernah sebulan diboikot semua istrinya. Setelah sebulan Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan, kalau ambisi kalian kehidupan dunia, perhiasan dunia, kalian kesini semuanya. Aku kasih harta kepada kalian, tapi nggak bisa dilanjutkan. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kita selesaikan sampai di sini. Kita baik-baik berpisah. Nggak bisa dilanjutkan. Yang ini mau ke dunia, yang ini mau ke surga. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau ambisi kalian Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah menyediakan, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajron azima. Allah sediakan pahala yang besar buat orang yang baik di antara kalian. Maka tadi ketika sudah berbahaya untuk kehidupan anti, selesai. Oh nanti anak mau dibunuh sama dia Ustaz. Ada mungkin yang seperti itu jemaah.
Ya, minta tolong sama Allah. Andai kata seluruh penduduk bumi ini ingin membahayakan kita, tapi kalau Allah jaga kita, nggak akan pernah itu terjadi. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana bertahan sabar terhadap menurunnya finansial karena hijrah, karena rasa takut, karena selama ini saya istri adalah penanggung finansial di rumah tangga. Jamaah, kita hanya butuh penyesuaian. Nikmat hijrah itu kalau dibandingkan dengan seluruh isi dunia ini, lebih besar nikmat hijrah. Bagaimana tidak, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wallahi jamaah. Tapi kita tidak pernah mensyukuri nikmat hijrah itu. Tapi kan mau nggak mau kita merasakan kekurangan finansial. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai Madinah nggak punya apa-apa jemaah. Rumah nggak punya, kerjaan nggak punya, sama sekali. Rumahnya ditinggal semua di Mekah, kerjaannya ditinggal semua di Mekah. Dia punya siapa? Dia punya Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Berkurangnya atau turunnya finansial kita itu juga ujian buat kita. Kita hijrahnya benar apa enggak? Sampai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, kalau nggak salah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dalam masa pemboikotan, malam hari dia menginjak sesuatu yang basah jemaah di kaki dia. Dia udah 3 hari nggak makan. Dia pegang, dia masukkan ke mulutnya. Dia mengatakan, sampai hari ini aku nggak tahu apa yang aku makan pada waktu itu. Kelaparan mereka. Sebagian sahabat malam hari kencing, kata dia. Ternyata kencingnya itu menimbulkan suara. Biasanya di pasir kan nggak ada suaranya. Jatuhnya kencing itu kepada sesuatu. Dia lihat, ternyata kulit yang sudah usang. Dia cuci kulit itu. Kemudian dia bakar, dia tumbuk. Dia mengatakan, 3 hari aku kuat nggak makan. Berat mereka. Jangan dipikirkan orang hijrah itu ya menuju kepada kesenangan. Ada yang menuju kesenangan, itu pun ujian. Sebagian sahabat Nabi mengatakan, kita diuji dengan kesusahan, sukses. Tiap hari berdoa, tiap hari menghamparkan sejadahnya, tiap hari buka Al-Quranul Karim. Diuji dengan kenikmatan, sebagian gak sukses. Maka kuatkan imannya. Yang penting jangan imannya yang turun. Ketika melihat ekonomi turun, puasa Senin Kemis, minta sama Allah supaya diberkahin rezekinya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau anak di luar nikah itu kan nasabnya ikut ibunya, apa tidak akan mencium bau surga Ustaz? Enggak ada masalah, dia kan nasabnya memang ikut ibunya, dia nggak punya bapak, maka nasab ikut ibunya memang seperti itu syariatnya. Yang penting jangan memberikan nasab kepada yang bukan nasabnya. Assalamualaikum WRBB. Ustaz, ditolonglah, doa itu jangan disingkat. Kalau mau disingkat, semuanya boleh disingkat kecuali doa. Karena doa itu permohonan kepada Allah SWT. Ustaz, saya sungguh ingin siap menikah. Saya sungguh ingin siap menikah. Ini Masya Allah jemaah. Tapi ada 3 orang yang dekat. Tunggu dulu jemaah, jangan terlalu semangat. Ini terlalu semangat banget nih. Nih tunggu nih, lihat nih. Tapi 2 non muslim dan 1 orang ekspat. Tapi formalitas aja mau masuk Islam. Sedangkan saya ingin imam dunia dan akhirat. Apa saya tetap sabar atau agar tidak berdosa saya jalankan? Jangan menikah. Lebih baik engkau menjadi perawan tua daripada hidup dalam siksaan nantinya.
Berapa banyak wanita-wanita yang menikah dengan laki-laki yang dia mau masuk Islam, tapi setelah masuk Islam dia nggak sholat, dia nggak ibadah. Sabar. Sejatinya lelaki itu mencari wanita apa wanita mencari laki-laki? Lelaki mencari wanita. Sekarang kalau yang dekat sama dia laki-laki seperti ini, berarti kualitas perempuannya seperti apa? Maka tolong perbaiki imanmu, sehingga orang kayak gini nggak akan dekat. Orang itu tahu dengan siapa dia dekat. Oh, ini bisa dideketin nih. Maka tolong tunjukkan engkau itu wanita yang baik, yang meminangmu orang baik, insya Allah. Tapi ketika engkau kurang baik, yang datang kayak gini. Maka kita yang perlu memperbaiki diri, jamaah. Benar, jamaah. Masya Allah. Ustaz, tolong lebih jelaskan siksa apa yang diterima orang yang sudah balik tapi belum berhijab. Karena anak saya sudah SMA belum berhijab. Sudah saya doakan dan jelaskan belum mau berhijab. Saya tidak mau memaksa, saya mau dia pakai jilbab karena Allah bukan subhanahu wa ta'ala, karena Allah SWT di sini, jawab. Orang jangan disingkat. Baik. Nih orang tua, anak tadi sampaikan, kalau ingin anak kita berhijab, yang pertama kita harus berhijab. Baik, kita berhijab baru 2 tahun, baru 3 tahun. Puluhan tahun kita nggak berhijab. Anak kita ingin dia langsung berhijab. Alhamdulillah, keinginan orang tua baik. Tapi prosesnya harus dijalanin. Bagaimana prosesnya? Tumbuhkan keimanan. Tadi kita sampaikan, bicara hukum itu mudah. Oh, halal, haram. Nih siksaannya seperti ini. Tapi kalau dia nggak beriman, apa gunanya kita sampaikan? Seperti menjelaskan tentang gajah sama orang buta, atau emas kepada orang buta. Kasih orang buta itu emas. Oh, ternyata emas itu keras, ya kata dia. Buka dulu matanya. Begitu pula kepada anak-anak kita, buka dulu mata hatinya. Bagaimana dia tahu bahwasanya dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan itu diri dia. Ketika sudah tumbuh di dirinya, keimanan sudah tumbuh, ajarkan kepada dia tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ceritakan tentang adanya hari kiamat yang akan menghancurkan semuanya. Lalu ketika itu baru kita bicara, nah, nih Allah memerintahkan kepada kita sholat 5 waktu. Sholat dulu dijagain. Sholatnya tepat waktu, pindah kepada yang lainnya. Bicara jilbab. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, bicara jilbab. Gak masuk, jamaah. Maka tolong orang tua perhatian sama anaknya. Bismillah. Syarat masuk surga selain amal adalah atas rahmat Allah. Apakah orang yang mendapatkan rahmat Allah itu sudah ditakdirkan atau ada cara lain? Jamaah, semuanya itu sudah ditulis. Tugas kita adalah beramal. Pernah para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan masuk neraka? Allah udah tahu. Kata Nabi SAW, na'am, ya Allah udah tahu. Ilmu Allah meliputin segala sesuatu. Lalu para sahabat nyeletuk mengatakan, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita beramal? Apa kata Nabi SAW? Malu, tugas kalian itu beramal. Kita kan nggak tahu, jamaah, kita ini masuk surga apa masuk neraka. Apa ada orang yang mau di rumahnya duduk, kayaknya anak ditakdirkan miskin memang, Ustaz. Terus ya nggak usah kerja, nah, kayaknya takdirnya miskin. Nggak ada, orang semua berangkat kerja. Karena dia punya harapan untuk bisa lebih baik. Maka kita pun seperti itu. Untuk urusan surga beramal dan berdoa mohon sama Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Maka kita doa mengatakan Rabbil firli warhamni wajburni, minta rahmat Allah. Pertanyaan terakhir, jamaah. Bismillah Ustaz, saya sudah ngaji
mengikuti kajian-kajian sunnah, tapi saya masih mendengarkan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, dan saya masih memakai celana jeans walaupun berjilbab. Iya, maka tambahkan keimanannya. Kaji tentang Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bicara hukum dulu nih, kita bicara iman. Iman yang kuat itu menjadikan Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, ditusuk kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal sampai mati. Kok bicara jilbab? Dia siap dibunuh, karena punya iman. Tapi kalau iman nggak kuat, kita masih melihat orang-orang nggak puasa di bulan Ramadan, puasa aja enggak, sholat kadang-kadang enggak, karena imannya lemah. Maka tolong anti belajar tentang keimanan. Nasihat ana, baca tuh tafsir juz amma, baca tafsir juz, ada kajian tafsir juz amma, ikutin. Karena itulah ayat-ayat yang turun di kota Mekah untuk menanamkan keimanan para sahabat. Dari 37 surat yang ada di juz amma itu, 3 yang turun di Madinah, sisanya turun di Mekah. Suratnya pendek-pendek, karena orang yang imannya lemah untuk baca yang panjang-panjang udah berat dia. Tapi kalau pendek-pendek, ringkas buat dia untuk membacanya. Maka tolong baca itu. Jamaah, hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu, ana terima kasih banyak kepada semua yang telah membantu berjalannya kajian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.